Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fenty Yulianti di Matematika kelas 7. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, bertepatan tahun 2021 dan di semester 2, kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Nah, apa itu bentuk aljabar dan apa saja yang akan kita bahas mengenai aljabar? Kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Nah, pada bentuk aljabar ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, kalian dapat mengenal bentuk aljabar terlebih dahulu. Kedua, kalian dapat memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dan yang ketiga, kalian dapat memahami perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama, memahami bentuk aljabar. Nah, sebelum bisa mengerjakan, otomatis kita harus paham dulu apa sih sebenarnya bentuk aljabar. Di sini Ibu punya satu ilustrasi. Bu Halimah mempunyai sekeranjang apel. Tapi kita tidak tahu ada berapa apel yang ada di keranjangnya. Bu Halimah ingin membagikan apel yang ia miliki tersebut kepada setiap orang yang ia temui. Bayangkan ya, setengah keranjang ditambah satu apel untuk orang pertama, kemudian setengah dari sisanya ditambah satu lagi ia berikan kepada orang kedua. Dan setengah dari sisanya lagi ditambah satu dia berikan kepada orang ketiga. Sekarang apel yang dimiliki Bu Halimah hanya tinggal satu untuk ia makan sendiri. Yang jadi pertanyaan, tentukan banyak apel semula. Ayo, siapa yang tahu? Nah, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, kita bisa mengerjakan atau memecahkannya dengan memisalkan banyak apel dalam keranjang mula-mula dengan suatu simbol. Kita misalkan apel itu dengan suatu simbol. Mau A, B, C, sampai Z terserah. Lalu kalian bisa membuat bentuk matematisnya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, bentuk matematis atau matematika ini disebut dengan bentuk aljabar. Dan operasi yang dipakainya disebut dengan operasi aljabar. Jadi nanti kalau udah bisa mengetahui bentuk matematisnya, kalian dapat memecahkan soal yang Bu Halimah tadi. Lanjut. Nah, setelah kita melihat ilustrasi yang tadi, pengertian dari bentuk aljabar adalah salah satu bentuk bilangan matematika yang disertai dengan variabel tertentu. Variabel itu boleh kita katakan simbol, peubah, atau dari kisah yang tadi itu apelnya ya. Si apel itu bisa kita jadikan variabel, mau itu dengan huruf A, B, sampai Z, terserah. Ibu punya contoh di sini. Contoh pertama, suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Kata Pak Erik, Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa aja? Saya hanya membeli 5 buku, Pak, untuk anak saya yang kelas 8 SMP. Lihat, Pak Thohir 2 kardus, 3 buku. Sementara Pak Erik hanya 5 buku. Nah, kita bikin tabel di sini ya. Pak Thohir, dia membeli 2 kardus nih, 2 kardus buku maksudnya. Dan entah berapa ini isinya, kita tidak tahu. Nah, 2 kardus buku ditambah 3 buku.
kita bisa simbolkan atau kita bisa ubah ke bentuk aljabar menjadi 2x plus 3y. Kenapa 2x? X di sini menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus yang belum kita ketahui. Atau dengan kata lain, X ini adalah variabel. Jadi 2 itu dari kardusnya, 2 X-nya dari buku yang tidak diketahui, ditambah ini dari dan ini artinya operasinya tambah. 3 itu dari jumlah buku. Jadi 2 kardus dan 3 buku, bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 3. Sementara Pak Erik 3 buku, berarti bentuk aljabar, Pak Erik 5 buku, berarti bentuk aljabarnya adalah 5. Gampang ya? Kita lihat contoh yang kedua. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola. Dan dalam suatu tabung terdapat jumlah bola yang lain. Ada kotak dan ada tabung. X kita nyatakan untuk bola dalam satu kotak. Dan Y kita nyatakan untuk bola dalam satu tabung. Ingat, setiap kotak jumlahnya sama dan setiap tabung juga jumlahnya sama. Nah, kita cari bentuk matematiknya. Di sini yang jadi permasalahan adalah bola. Ini bola ya. Pertama, ini bolanya ada 2. Oh, berarti bentuk aljabarnya 2 saja. Ini satu kotak. Ingat tadi, satu kotak itu adalah X. Yang ini 2 kotak, berarti X-nya ada 2. X ditambah X. Atau menulisnya 2X. Kemudian ini 2 kotak, 4 bola. Atau ditulisnya 2x ditambah 4. Kemudian ada lagi nih. 2 kotak dan 1 tabung dan 4 bola. Oh, artinya 2x ditambah 1y. Satunya nggak usah ditulis ya. Y aja. Ditambah y ditambah 4. Kemudian yang terakhir 2 kotak, 3 tabung, dan 6 bola. Berarti 2x tambah 3y ditambah 6. Gampang kan? Merubah bentuk ilustrasi di kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk aljabar. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Lihat, di sini ada satu bentuk aljabar 2x plus 4. Nah, 2x sama 4 itu disebutnya suku. 2 saja disebutnya koefisien. X saja disebutnya variabel. Dan 4 saja disebutnya konstanta. Apa itu maksudnya? Kita pelajari. Beberapa istilah yang akan kita temui dalam bentuk aljabar. Pertama, ada variabel. Kemudian ada konstanta. Dan yang ketiga ada suku. Nah, yang pertama, variabel atau kadang juga disebut peubah adalah lambang yang menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Kayak tadi ya, buku, apel, bola, kita bisa simbolkan dengan variabel. Nah, pada bentuk aljabar 2x plus 4, variabelnya adalah X. Ini adalah variabel. Kemudian, konstanta. Konstanta adalah sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Di konstanta itu berdiri sendiri ya. Dia tidak punya variabel. Dari contoh yang tadi, 2x plus 4, konstantanya adalah 4. Kemudian ada suku. Suku adalah konstanta dan variabel pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau seisi. Kayak yang tadi ya, 2x plus 4.
Nah, berarti yang ini suku pertama dan yang ini suku kedua. Ini ya, dibatasi dengan operasi jumlah atau selisih. Mungkin itu mengenai sedikit mengenai pemahaman tentang bentuk aljabar. Ibu ulangi lagi, dalam bentuk aljabar itu ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Ada variabel, ada konstanta, dan ada suku. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan selamat mengerjakan LK yang sudah Ibu berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.